Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda Ungkito Kalau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Aulia Rahma siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini. Selasa 22 Maret 2022. Pemirsa, sajian utama hari ini antara lain jalan perbatasan Palembang Banyuasin rusak parah. Ratusan kendaraan terjebak di Jalan Lingkar Batu Raja Rabu Muli. Dan dilewatkan ratusan browser Tahlukan Medan Oku Selatan. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Jalan perbatasan antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin yang berada di Kecamatan Sematang Borang dan Talang Kelapa kondisinya rusak parah. Kerusakan jalan ini menghambat aktivitas warga. Kerusakan jalan perbatasan ini berada di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, dan Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Jalan perbatasan antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin ini mengalami kerusakan cukup parah. Kondisi jalan berlubang dan berlumpur sangat menyulitkan warga dan pengguna jalan melintas. Kerusakan jalan diperparah dengan mobilitas kendaraan pengangkut bahan material dengan tonase besar melintas setiap hari. Warga antar perbatasan Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin hanya bisa pasrah melihat kondisi jalan yang kian parah kerusakannya. Ketua RT di perbatasan Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin menyatakan kerusakan jalan ini telah terjadi sejak tahun 2008 lalu dan hingga kini belum diperbaiki. Ini kalau jalan ini sudah termasuk jalan kota atau jalan perbatasan? Nah, ya. Antara kota sama Banyuasin. Kita yang di perbatasan ini, Pak, mohon diperhatikan. Ini kan banyak perumahan nih, Pak. Ada perhatian dari para pengembang untuk jalan yang rusak ini, Pak? Sebatas batu pecah aja, Pak. Warga berharap pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin bersama-sama memperbaiki kerusakan jalan ini agar tidak mengganggu aktivitas dan perekonomian. Jika tidak segera diperbaiki, dapat dipastikan kerusakan jalan akan semakin parah. Dari Banyuasin, Ahmad Saipul iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kerusakan juga terjadi pada Jalan Lingkar Beton Kota Batu Raja Oku yang menghubungkan Kota Prabu Muli. Kendaraan pengangkut sembako dan alat berat pembangunan jalan tol tertahan akibat kerusakan jalan. Kerusakan ini terjadi di Jalan Cor Beton Batu Raja Oku menghubungkan Kota Prabu Muli. Kondisi jalan alternatif menuju Kota Prabu Muli dan Palembang ini kian memprihatinkan. Sejumlah kendaraan yang memaksa melintas harus tertahan berhari-hari akibat kerusakan jalan. Jalan ini merupakan satu-satunya jalan alternatif untuk kendaraan besar yang dinilai menghemat waktu setelah jalan lintas Sumatera. Para sopir mengaku tidak ada jalan lain bagi mereka untuk memasok sembako dan berbagai bahan material, sehingga mereka memaksakan untuk melewati jalan ini. Memprihatinkan, Pak. Saya yang terakhir lewat sini udah ada 3 tahunan belakang ini. Ya kayak ginilah kondisinya, makin hari makin tambah parah kan. Pelaksana Harian Bupati Okan Komering Ulu, Teddy Melwansyah menyatakan prihatin dengan kondisi jalan lingkar beton ini. Pihaknya akan mencari solusi terkait kerusakan jalan. Kami insya Allah besok akan mengumpulkan para ekspeditor ya, yang menggunakan jalan ini. Kita sama-sama yuk duduk satu meja bagaimana mencarikan solusinya. Siapa tahu mereka juga nanti bisa mencarikan atau membantu CSR-nya termasuk PD Semen juga. Hingga kini, ratusan kendaraan masih terjebak di Jalan Lingkar Beton Batu Raja Prabu Muli. Dari Okan Komering Ulu, Widori Agustino iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kota Palembang memastikan ketersediaan stok sembako selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri aman.
Kebutuhan pokok masyarakat ini akan disalurkan lewat operasi pasar. Pemerintah Kota Palembang memastikan ketersediaan stok sembako menjelang ibadah bulan suci Ramadan dan Idul Fitri aman. Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda usai meninjau gudang Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan Jalan Perintis Kemerdekaan. Masyarakat pun diminta untuk tidak melakukan penimbunan atau panik buying, baik minyak goreng maupun sembako lainnya. Sejauh ini, Pemkot Palembang dan Perum Bulog rutin menggelar operasi pasar di berbagai pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Untuk sementara, di gudang Bulog, stok minyak goreng masih sekitar 60.000 per liter dari total sebanyak 200.000 liter yang dijual sejak Februari lalu lewat operasi pasar. Tadi sudah sempat bincang-bincang dengan pimpinan Bulog atau kepala Bulog. Pada prinsipnya sampai dengan akhir tahun kondisinya aman, masyarakat tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Segala usaha juga kami lakukan, termasuk kita melaksanakan kegiatan misalnya kita datangi gudang-gudang ya, terutama untuk masalah minyak ya. Bulog memastikan stok beras sebanyak 20.000 ton cukup untuk 6 bulan ke depan dan akan terus ditambah. Pihaknya juga akan menyediakan daging baku sebanyak 400 ton sebagai alternatif untuk kebutuhan daging. Pokok yang ada di Bulog Sumsel ini relatif aman, sangat cukup. Untuk beras itu sebanyak 20.000 ton. Jadi untuk 6 bulan ke depan, itu pun kita tambah stoknya. Berdasarkan pantauan di lapangan, saat ini minyak goreng telah kembali beredar di pasaran setelah pemerintah memutuskan harga minyak goreng diserahkan ke mekanisme pasar. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, ribuan warga pesisir di perairan Sungai Musi antusias mengikuti vaksinasi booster yang dilaksanakan Direktorat Polair Polda Sumsel. Vaksinasi COVID-19 ini berlangsung di dermaga Mako Seilais Palembang. Usai vaksin, warga mendapatkan bingkisan berupa beras 5 kg. Vaksinasi booster ini berlangsung di dermaga Mako Direktorat Polair Polda Sumatera Selatan Kamis pagi. Vaksinasi untuk percepatan penanggulangan vaksin di pesisir perairan Sungai Musi. Setiap warga yang datang ke lokasi diharuskan mendaftar membawa KTP serta kartu keluarga. Warga diharuskan antri dan taat protokol kesehatan saat berlangsung vaksinasi. Vaksinasi ketiga jenis booster ini Polair Polda Sumsel menargetkan 1.500 warga yang tinggal di pesisir Sungai Musi. Posko berlangsung setiap hari. Usai divaksin, warga mendapatkan hadiah sembako berupa 5 kg beras. Hendra, salah satu warga yang ikut vaksin mengaku sangat berterima kasih diberikan hadiah beras usai melakukan vaksin. Ini terima kasih dapat bingkisan beras 5 kilo. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Direktur Polair Polda Sumsel Kombes Pol Y.S. Widodo menyatakan vaksinasi ini terus akan dilakukan dengan target 1.500 warga pesisir. Dari jajaran Polairut, Polda Sumsel melaksanakan vaksin booster untuk masyarakat pesisir yang tinggal di pinggir Sungai Musi. Hari ini target sekitar 1.500 orang. Vaksin akan terus dilakukan setiap hari. Polair menargetkan vaksin ini tidak hanya untuk warga yang berada di pesisir Banyuasin, namun vaksin juga ditargetkan untuk warga Palembang bermukim di sekitar Mako Polair. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Otto Hasibuan, mengingatkan para anggota di organisasi yang dipimpinnya dapat menangkal upaya-upaya dari pihak luar untuk mengganggu sistem yang telah diterapkan selama ini. Untuk itu, Gubernur Sumsel Herman Deru meminta Peradi untuk melayani masyarakat melek hukum. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi, Otto Hasibuan menyatakan bahwa yang perlu diperhatikan yakni single bar, bukan memperjuangkan tapi mempertahankan, karena single bar suatu sistem yang berlaku di seluruh dunia termasuk Indonesia. Hal ini diungkapkan saat pelantikan pengurus DPC Peradi Palembang di Geraha Bina Praja Pemprov Sumsel Rabu kemarin. Menurutnya harus ada upaya organisasi yang diberikan kewenangan untuk mengatasi gangguan dari pihak luar tersebut. Jadi advokat Peradi ini adalah dikatakan sebagai satu-satunya organisasi advokat yang sah, yang melaksanakan fungsi negara. Jadi intinya gitu, Peradi
ini yang kita bentuk ini adalah organ negara yang bebas dan mandiri dan melaksanakan fungsi negara. Sementara itu, Aswar Agus yang dilantik sebagai Ketua Pengurus DPC Peradi Palembang menyatakan pelantikan ini diharapkan dapat menjadi pematik semangat pihaknya dalam membangun hukum di Palembang. Depan ya, artinya kita menjalankan program yang sudah ada dan menambah program yang sudah baik sebelumnya. Contoh kita akan melakukan pendidikan berkelanjutan, pendidikan baru dan lain sebagainya. Itu yang akan kita lakukan. Gubernur Sumsel Herman Deru ingin Peradi melayani masyarakat melek hukum. Dari Palembang, Babang Irawan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan crosser tahlukan Medan Oku Selatan. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Pemirsa, sebanyak 18 ekor offsetan satwa langka dilindungi dimusnahkan BKSDA Sumsel. Offsetan satwa diantaranya harimau Sumatera, macan tutul, beruang madu, dan kepala rusa dimusnahkan secara dibakar. Pemusnahan offsetan satwa langka dilindungi ini dilakukan di lapangan Dinas Kehutanan Sumsel, Jalan Kolonel Haji Burlian, Sukarame, Palembang. Selain beruang madu dan macan dahan, offsetan satwa dilindungi yang turut dimusnahkan termasuk harimau Sumatera, macan tutul Jawa atau macan kumbang, serta offsetan kepala rusa yang biasa dijadikan hiasan dinding. Total 18 satwa dilindungi, hasil awetan dimusnahkan dengan cara dibakar. Ada 4 ekor offset harimau Sumatera, 1 ekor macan tutul, 3 ekor beruang madu, dan 1 ekor macan dahan, serta 8 ekor kepala rusa termasuk 1 ekor kepala kambing hutan. Pemusnahan disaksikan langsung Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetika KKHSG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Polda Sumsel. Selain dalam bentuk sitaan, offsetan satwa dilindungi sebagian besar serahan langsung dari masyarakat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Jadi kegiatan ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Bakti Limbawan ke-39. Ini adalah bentuk rangkaian bagaimana kita memberikan pengetahuan kepada publik, edukasi bahwa memerangi kejahatan satwa liar adalah merupakan tanggung jawab kita semuanya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombes Pol Barli Ramadhani menyatakan, polisian masih membutuhkan informasi dari masyarakat untuk melakukan penegakan hukum yang melakukan kejahatan terhadap satwa dilindungi. Memang dalam penegakan hukum tentunya dari aparat penegakan khususnya, kemudian pada umumnya kita juga butuh informasi masyarakat. Khususnya apa? Rekan-rekan lihat sendiri pada saat pemusnahan ini adalah pembelajaran bahwa satwa-satwa yang dilindungi khususnya di Sumatera ini banyak.
Offsetan satwa dilindungi tidak boleh dimanfaatkan di luar kepentingan pendidikan, peragaan, dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi SDA hayati dan ekosistemnya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian dengan cara membobol rumah mahasiswi ditangkap unit pidana umum dan tim khusus anti bandit Polrestabes Palembang. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas polisi karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Alamsyah, warga Jalan Mataram, Kecamatan Kertapati, Palembang, dibawa ke Rumah Sakit Bari Palembang guna dilakukan pengobatan akibat luka tembak di kakinya. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas polisi karena berusaha melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Alamsyah ditangkap polisi karena telah melakukan pencurian 2 handphone milik Mira Andesti, mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Kota Palembang. Petugas yang telah mengamankan Alamsyah langsung melakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya. Alhasil, petugas berhasil mengamankan Amir penampung barang hasil curian. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan cara merusak pintu kosan saat korban sedang tertidur pulas. Pelaku yang berhasil mengambil 2 handphone milik korban lalu kabur. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan crosser lokal dan luar daerah Sumatera Selatan ambil bagian dalam Adventure Motor Trail yang digelar di Kecamatan Sungai Are, Kabupaten Oku Selatan. Para crosser ini harus berjibaku menaklukkan medan yang sulit dan terjal. Sebanyak 783 crosser yang berasal dari Jawa Barat, Banten, Lampung, Bengkulu, dan beberapa kabupaten di Sumsel ikut berpartisipasi dalam ajang Karang Taruna Adventure Trail yang digelar di Kecamatan Sungai Are, Kabupaten Oku Selatan Minggu kemarin. Ajang yang awalnya hanya untuk silaturahmi antar pemuda Karang Taruna Kecamatan se-Kabupaten Oku Selatan ini ternyata di luar dugaan diikuti peserta dari luar Sumsel. Ratusan crosser ini pun harus berjibaku menaklukkan medan yang cukup menantang dengan lokasi perbukitan dan medan cukup terjal dengan menempuh jarak sekitar 70 km. Mereka juga dapat melihat dan bersantai sejenak melihat panorama alam Kabupaten Oku Selatan, terutama air terjun Cakah Kidau yang tingginya mencapai 100 meter lebih. Para crosser dituntut ekstra keras dalam mengendarai motor trailnya karena medan yang cukup sulit menyusuri perbukitan menanjak hingga belasan kilometer dengan kondisi bebatuan terjal. Mereka juga harus mampu menerobos kubangan lumpur dengan kedalaman 1 meter. Ketua Karang Taruna Kabupaten Oku Selatan, Heri Martadinata menyatakan kegiatan ini dilakukan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan olahraga. Alhamdulillah sukses acara pada hari ini. Kita lihat perekonomian masyarakat yang berjualan juga banyak, homestay juga alhamdulillah ada yang menempati semua off-roader dari luar Kabupaten Selatan, baik dari Oku Selatan. Sementara, Ketua Karang Taruna Kecamatan Sungai Are, Mustafa Lukman menyatakan Adventure Motor Trail ini digelar sebagai upaya menyalurkan bakat para crosser lokal. Peserta berasal dari Bandung, ada yang dari Banten, ada dari Kabupaten Selatan dan Provinsi Lampung, serta Provinsi Bengkulu. Pihak panitia juga menyediakan hadiah menarik bagi para crosser terbaik berupa 1 motor trail, 2 motor bebek, 2 mini motor trail, 5 kulkas, 3 mesin cuci, kipas angin, kompor gas, dan hadiah hiburan lainnya. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya dan kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas. Saya Aulia Rahma. Sampai jumpa.